kali ini kita akan menjelajahi sejarah tentang Kesultanan di Maluku. Sebuah kisah yang dimulai dengan kedatangan Islam dan berlanjut dengan kebangkitan, kemunduran hingga penjajahan. Kesultanan di Maluku mulai berdiri setelah Islam masuk ke wilayah tersebut sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Wilayah Maluku yang sering dijuluki sebagai negeri seribu pulau atau Jazirah Almu memiliki sejarah yang sangat erat dengan perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh, yang menjadi daya tarik bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk Eropa. Namun sebelum kedatangan Islam, Maluku sudah menjadi pusat perdagangan internasional yang strategis sebanding dengan Malaka dan Jawa. Islam pertama kali masuk ke Maluku pada abad ke-9 Masehi. Pedagang dari Arab, Persia, dan Melayu membawa agama ini melalui jalur perdagangan yang sudah ada sejak abad ke-5 hingga ke-11 Masehi. Proses penyebaran Islam di Maluku berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat lokal. Pada awalnya, wilayah Maluku terbagi menjadi 4 kerajaan utama, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Mereka dikenal dengan nama Moluku Kiraha yang artinya Persatuan 4 Kerajaan. 4 kerajaan ini memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan politik regional. Namun sayangnya, pada abad ke-14, terjadi perubahan besar setelah perjanjian Moti. Kolano Makian berpindah ke Bacan dan Kolano Moti ke Jailolo mengubah tatanan kerajaan di Maluku menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang kita kenal sekarang. Raja-raja pertama dari keempat kerajaan ini memiliki hubungan darah yang sangat erat. Semuanya berasal dari satu garis keturunan yang sama. Di antaranya ada Sahajati di Tidore, Masyur Malama di Ternate, Kaja Buka di Bacan, dan Darajati di Jailolo. Mereka semua adalah keturunan dari Ja'far Shadiq, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang juga merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin. Dengan latar belakang silsilah ini, Islam semakin berkembang di Maluku, khususnya di Ternate dan Tidore yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Islam tidak hanya membawa perubahan dalam hal kepercayaan, tetapi juga mempengaruhi budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku. Namun meskipun Islam semakin berkembang, Maluku tidak bebas dari ancaman. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, dan Belanda membawa dampak besar terhadap politik dan perekonomian kesultanan ini. Persaingan antara kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore semakin memanas, diperburuk dengan politik David et Impera yang diterapkan oleh penjajah. Dengan kedatangan Belanda, dominasi ekonomi semakin kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dan menerapkan monopoli yang sangat merugikan ekonomi lokal. Mereka juga menjalankan politik hongi yang menghancurkan perkebunan rempah untuk mengontrol harga dan memastikan keuntungan bagi kolonialisme mereka. Tidak hanya itu, perubahan jalur perdagangan global setelah ditemukannya rute laut ke India juga mengurangi posisi strategis Maluku. Dalam situasi yang semakin terpuruk, konflik internal di dalam kesultanan seperti perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan semakin melemahkan stabilitas politik. Kepemimpinan yang terpaksa tunduk pada Belanda juga semakin mengikis otonomi kesultanan. Pada akhirnya, kolonisasi langsung oleh Belanda melalui VOC mempercepat kehancuran kesultanan ini, mulai dari serangan militer, penghancuran benteng-benteng, dan kebijakan yang merugikan masyarakat lokal membuat kesultanan di Maluku jatuh satu persatu. Pada akhirnya, wilayah ini berada sepenuhnya di bawah kendali kolonial Belanda. Meskipun kesultanan di Maluku mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh di tangan penjajah, warisan budaya dan sejarah Islam tetap hidup di tanah Maluku hingga hari ini. Sebuah kisah tentang bagaimana agama, perdagangan, dan alam bersatu menjadikan Maluku bagian penting dalam sejarah Indonesia.